Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu siswa dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita sama menghadapkan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan Yesus, kasih menjaga Tuhan dari rumah kami masing-masing perjalanan di waktu ini dengan damai sukacita Tuhan. Tuhan kita akan mulai pembelajaran Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ternyata Tuhan menolong kami membelajarkan Tuhan. Biar pembelajaran kami pada pagi hari ini mulai dari awal perjalanan berakhir dengan baik dan selamat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Yanto. Sebelum memulai pembelajaran kita, anak-anak silakan menonton video yang telah disediakan sebelum kita memulai pada pembahasan selanjutnya. Ada yang tahu mengapa kapal yang begitu besar bisa terapung di atas air, sedangkan uang koin yang bentuknya kecil tenggelam di dalam air? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, kenapa kapal tidak tenggelam di laut, sedangkan uang yang bisa tenggelam di air? Nah, dua mereka itu berbeda, Bu. Kalau yang di laut itu benda hidup. Kalau yang uang itu benda mati. Dia tetap tenggelam di air. Menurut saya gitu. Ada lagi dari saya? Ya, silakan Juan. Jadi mungkin kalau menurut saya itu massa jenis air lebih besar dari massa jenis daripada kapal. Ada lagi? Ya, silakan Juan. kalau dari saya itu karena kapal memiliki ruang udara sehingga pada benda yang besar juga ruang udaranya besar sehingga dia terapung. Sedangkan pada koin itu tidak memiliki ruang udara sehingga kecepatan partikelnya sangat padat sehingga dia pun kecil tetap akan tenggelam. Jawaban yang diberikan anak-anak itu benar, tapi Ibu akan menurut jawaban dari Yanto. Maksud Yanto itu kapal itu bisa bergerak sehingga dia terapung, sedangkan uang koin itu tidak bisa bergerak sendiri sehingga dia tenggelam. Jadi anak-anak, kapal bisa terapung di atas air karena desain kapal yang dibentuk berongga sehingga air yang dipindahkan oleh kapal itu besar dan gaya apung yang dihasilkan juga besar sehingga kapal bisa mengapung di atas air. Sedangkan uang koin tenggelam di dalam air karena bentuk uang koin yang padat dan tidak punya rongga udara membuat air yang dipindahkan oleh koin itu lebih sedikit sehingga gaya apung yang dihasilkan itu juga kecil dan tidak dapat menahan berat uang koin sehingga uang koin bisa tenggelam di dalam air. Baik anak-anak, dari penjelasan ini ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Archimedes, Ibu. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada jawaban yang disampaikan teman anak-anak itu benar bahwa hari ini kita akan belajar tentang prinsip gaya apung atau yang dikenal juga dengan hukum Archimedes. Sebelum masuk pada materi, di depan anak-anak itu sudah ada wadah berisi air dan juga plastisin dengan dua bentuk. Untuk pertama ada yang berbentuk bulat seperti bola dan yang kedua itu bentuknya cekung. Kita akan memasukkan ke dalam air dan mengamati apa yang terjadi. Tetapi sebelum itu, menurut anak-anak, apa yang akan terjadi jika plastisin itu kita masukkan ke dalam air? Apakah tenggelam, atau terapung, atau melayang? Ada yang mau memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, Yang silakan. bentuknya bola akan tenggelam dan yang bentuk cembung akan terapung. Ya, ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita akan membuktikan apakah yang dikatakan anak John itu benar. Silakan anak-anak ambil plastisinnya, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam air. Yang pertama dari yang bentuk bulat. Yang kedua yang bentuknya cekung. Apa yang terjadi anak-anak?
Ada benda terapung dan benda tenggelam, Ibu. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan sebuah benda dapat terapung atau tenggelam? Baik, jika tidak ada yang silakan. Baik, dari saya, yang bulat tidak memiliki rongga udara sehingga tenggelam, sedangkan yang cekung ini memiliki rongga udara sehingga terapung. Baik, jawaban yang diberikan Johnson itu benar. Faktor-faktor yang menyebabkan sebuah benda bisa terapung atau tenggelam di dalam air, yang pertama pada massa jenisnya. Kemudian yang kedua, bentuk benda. Jika benda dibentuk berongga dan punya ruang udara, benda tersebut akan memindahkan lebih banyak air sehingga gaya apung yang dihasilkan besar. Sebaliknya, jika bendanya padat dan tidak punya rongga udara, maka gaya apung yang dihasilkan itu kecil sehingga benda bisa tenggelam di dalam air. Kemudian yang ketiga, volume air yang dipindahkan. Volume air yang dipindahkan oleh benda itu juga mempengaruhi posisi benda di dalam air. Jika volume air yang dipindahkan benda itu besar, maka gaya apung yang dihasilkan juga besar. Dan yang terakhir, yang keempat, ada gaya apung. Gaya apung sendiri merupakan gaya ke atas yang diberikan oleh air kepada benda ketika benda berada di dalam fase air atau yang biasa disebut dengan wadah. Sehingga jika gaya apung lebih besar dari benda, maka benda akan terapung. Dan jika gaya apung lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Kalau dari saya, Ibu, mungkin persamaan dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada persamaannya atau tidak? Oke, persamaannya ada, tapi setelah ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menjelaskan konsep gaya apung dan menyimpulkan hukum Archimedes berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan melalui simulasi tes. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan praktikum atau percobaan dengan menggunakan simulasi tes. Saya akan membagikan LKPD. Di dalamnya sudah ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh anak-anak. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Silakan anak-anak berhitung 1-2 secara bergiliran mulai dari 1. Oke, baik. Yang mendapat angka 1 silakan bergabung menjadi kelompok 1 di sini, dan yang mendapat angka 2 silakan bergabung di kelompok 2 di sebelah sini. Anak-anak, di sini merupakan praktikum yang akan dilakukan oleh anak-anak. Saya akan membagikan gambar kerja peserta didiknya. Di dalamnya sudah ada langkah-langkah yang perlu kalian ikuti untuk melakukan praktikum ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan, dan waktu pengerjaan LKPD 5 menit dari sekarang. Baik, waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan gambar kerja peserta didiknya? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi baik, kami akan membaca sesuai pengamatan kami. Di sini ada beberapa jenis benda. Yang pertama itu styrofoam, dan yang kedua itu wood, yang ketiga is, yang keempat brick, dan yang kelima aluminium. Jadi massa masing-masing benda, massa jenis benda yang pertama itu untuk styrofoam itu 0,75, dan untuk massa jenis benda yang kedua yaitu wood itu massanya 2,00. Jadi selanjutnya ada beberapa volume dari setiap benda yang tadi sudah dibacakan. Itu volumenya sama, yaitu 5,00. Dan untuk massa jenis daripada masing-masing benda ini ada berbeda. Yang massa jenis benda yang pertama itu 0,15 kg, dan yang kedua itu 0,40 kg. Dan untuk volume air dari masing-masing jenis benda juga berbeda. Itu yang pertama 100,75 liter, yang kedua 102,00 liter. Jadi itu volume air. Dan untuk keadaan benda itu semua ada yang berbeda, ada juga yang sama. Jadi untuk benda yang pertama dan kedua itu terapung. Dan misalnya untuk benda yang ketiga itu melayang,
sedangkan benda yang keempat dan kelima itu tenggelam. Ada pertanyaan yaitu bandingkan massa jenis kelima benda pada tabel. Benda mana yang memiliki massa jenis paling kecil dan paling besar? Itu jawabannya benda yang paling kecil itu styrofoam dan benda yang paling besar itu aluminium. Kesimpulan yang ada itu keadaan benda hanya dalam air sangat bergantung pada jenis, dan benda dengan massa jenis besar maka benda tersebut akan tenggelam. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Apakah jawaban dari kelompok 2 sama dengan hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Sama itu. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita akan membahas tentang bunyi dari hukum Archimedes dan juga posisi benda di dalam air. Hukum Archimedes berbunyi, benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau yang disebut gaya apung sebesar berat selesai yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari percobaan yang dilakukan dengan simulasi tes, anak-anak, apakah ada yang tahu posisi benda di dalam air terbagi atas berapa jenis? 3 jenis. Ya benar, yang pertama, Terapung, yang kedua, melayang, yang ketiga, tenggelam. ya benar. Posisi benda di dalam air terbagi atas 3. Yang pertama, terapung. Sebuah benda dikatakan terapung apabila posisi sebagian benda berada di atas permukaan air dan sebagiannya lagi berada di bawah permukaan air. Anak-anak bisa lihat sebenarnya yang ini adalah bendanya dan ini adalah massa jenis fluida atau yang biasa disebut dengan air. Oke, syarat sebuah benda bisa terapung apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida atau sebaliknya massa jenis fluida lebih kecil lebih besar dari massa jenis benda. Yang kedua, melayang. Sebuah benda dikatakan melayang apabila posisi benda berada di antara dasar atau permukaan fluida. Keadaan ini terjadi apabila gaya apung sepenuhnya mengimbangi gaya berat, sehingga syarat sebuah benda dikatakan melayang apabila massa jenis dari benda sama dengan massa jenis fluida atau sebaliknya massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan yang terakhir, tenggelam. Sebuah benda dikatakan tenggelam apabila posisinya seluruh permukaannya berada pada dasar fluida. Keadaan ini terjadi karena berat benda lebih besar dari gaya apung, atau syarat sebuah benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yang kami dapatkan yaitu yang pertama tentang hukum Archimedes dan juga massa jenis zat cair dan juga benda yang ada dalam zat cair tersebut, yaitu benda yang memiliki sifat tenggelam, terapung dan juga melayang. Terima kasih. Baik, jawaban yang diberikan Wilson itu benar. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu hukum Archimedes sendiri berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat selesai yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan LKPD yang dikerjakan dan hasil percobaannya, yang bisa menuliskan persamaan dari hukum Archimedes. Ya, silakan. Menurut anak-anak, apakah persamaan yang ditulis benar atau salah? Benar. Ya, benar. Mari kita cek. Persamaan yang ditulis itu benar. FA sama dengan rho F dikali PBF dikali G, di mana FA merupakan gaya apung atau satuan Newton, rho F atau massa jenis di dalam fluida, PBF adalah volume benda yang tercelup, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Apakah ada pertanyaan?
Baik, jika tidak ada pembelajaran kita hari ini, ada tugas yang akan diberikan. Anak-anak silahkan mencatat. Baik Ibu. Sudah selesai mencatat? Sudah Ibu. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita tenang untuk mengenal Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran kami hari ini semoga berakhir dengan baik. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom.